Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur tentunya senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala kenikmatan yang Allah kucurkan kepada kita semua. Begitu juga tak kalah penting kesehatan dan waktu yang luang, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam majelis kita kajian Fiqhul Muyassar. Salawat dan salam juga tentunya kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan sujudus sahwi, ya, sujudus sahwi. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang sujudus sahwi, bahwasanya sujudus sahwi adalah sujud yang kita lakukan di akhir sholat, ya, yang kita lakukan di akhir sholat, bila mana pada sholat kita itu terdapat kekeliruan, baik itu dari segi ada penambahan yang tidak semestinya, baik itu penambahannya dari segi rakaat atau penambahannya dari segi beberapa gerakan-gerakan sholat, kemudian juga ada kekurangan ataupun ada keraguan-raguan. Itu hal yang menyebabkan sehingga kita diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan kapan, ya, kapan kita diwajibkan sujud sahwi, ya? Itu juga kita sudah bahas satu poin daripada pertanyaan tersebut. Di kondisi apa kita itu diharuskan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat kita? Sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, kita ulang sedikit, bahwasanya di antara yang mengharuskan kita untuk melakukan sujud sahwi adalah bila mana ada penambahan, ya, bila mana ada penambahan daripada sholat kita, ya. Baik itu dari segi penambahan rukunya misalnya, atau sujudnya, ya, yang harusnya dua tapi dia mungkin lupa apakah ini sujud kedua atau sujud pertama, sujud kedua atau sujud pertama. Akhirnya dia merasa itu adalah sujud pertama padahal itu sudah sujud kedua, dan dia menambah satu sujud lagi. Maka ketika dia ingat, maka dia harus melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Dan begitu gerakan-gerakan yang lain, ya. Sebagaimana pernah kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Shalla bina khamsan, shalla bina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khamsan. Ada para sahabat pernah sholat 5 rakaat, ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pada saat itu tidak sadar bahwasanya sholat yang dilakukan bersama para sahabat secara berjamaah itu sampai rakaat kelima. Tapi yang namanya sahabat pada saat itu tidak ada berani yang menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam pikiran mereka para sahabat itu mengatakan bisa jadi ada, padahal kan Rasul kan pada saat itu tidak boleh disalahkan, ya. Bisa jadi bisa jadi ada perubahan, ya, tata cara sholat, ya, di situ. Yang begitu itu yang itu yang perkiraan para sahabat pada saat itu, sehingga ketika Nabi berdiri di rakaat kelima tidak ada sahabat yang menegur Nabi. Barulah setelah beliau salam, ya, para sahabat di belakang itu ribut, ya, ribut. Sebagaimana kalau misalnya kita jamaah di sini ada kekeliruan pada imam, pasti kita jamaah ribut, ya, ribut. Maka Nabi heran,
Nah, kenapa para sahabat ini harusnya berzikir tapi justru pada berbisik-bisik ya, ribut. Akhirnya beliau bertanya, kenapa, ada apa? Nah, barulah salah seorang sahabat mengatakan bahwasanya tadi sholat kita itu lebih 1 rakaatnya. Apakah ada penambahan ya Rasulullah? Jadi para sahabat tidak mengatakan keliru ki ya Rasulullah, tidak. Tapi para sahabat mengatakan, apakah ada penambahan atau perubahan dalam sholat? Ya, kata Nabi, lah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maksudnya tidak ada perubahan. Akhirnya beliau langsung menghadap kembali ke kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Ya, itu ketika ada penambahan dalam rakaat ataupun dalam ruku. Dan juga yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bila mana kita sholat ya, dan misalnya harusnya kita sudah tasyahud akhir, kita salam, tapi kita masih mengira bahwasanya itu adalah rakaat ketiga padahal sudah rakaat keempat, dan kita berdiri di rakaat kelima, dan ketika kita berdiri di rakaat kelima kita sadar ya bahwasanya kayaknya ini ada penambahan salat saya ini, kayaknya keliru ya. Akhirnya kalau kita sadar, maka kita jangan meneruskan ya, kita tidak boleh meneruskan salat kita langsung duduk ya. Dimanapun kita mengingat ketika kita sudah menambah 1 rakaat, misalnya kalau kita sholat subuh kita tambah ke rakaat ketiga, atau kita sholat asar kita tambah rakaat kelima, dimanapun kita ingat, apakah ketika kita ruku ya, atau pada saat masih berdiri di rakaat kelima, atau saat kita ruku di rakaat kelima dan tiba-tiba kita ingat, maka di kondisi seperti itu maka kita jangan meneruskan sholat kita langsung duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah salam, maka kita sujud lagi 2 kali sebagai sujud sahwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, kemudian Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar, dan langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi itu di kondisi bila mana ada penambahan. Itu sampai kajian kita sebelumnya sampai pada saat itu. Kemudian yang kedua ya. Kapan kita diwajibkan untuk sujud sahwi? Penulis menyebutkan au sallama qabla itmami sholatihi li hadithi Imran bin Husain, atau seseorang itu salam sebelum sholatnya sempurna ya, artinya kurang rakaatnya ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Imran bin Husain, qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin minal asr ya. Nabi itu pernah salam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di rakaat ketiga ya, padahal pada saat itu salat asar ya. Jadi Nabi lupa 1 rakaat ya. Di rakaat ketiga Nabi mengira mungkin itu adalah rakaat keempat ya. Tsumma qama fadakhala al-hujrah. Setelah salam, beliau langsung berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Karena kan rumah Nabi dan masjid itu hanya dihalangi oleh dindingnya. Hanya ada dinding perantara antara rumah Nabi dan masjid. Faqama rajulun basitul yadain faqala aqusiratis shalah ya. Maka salah seorang sahabat yang itu sahabat itu digelar dengan basitul yadain. Tangannya panjang ya. Bukan pencuri ya. Tapi memang tangannya panjang ya, tangannya panjang, dan memang panjangnya itu lebih daripada ukuran tangan yang normal seperti biasanya, makanya digelar basitul yadain atau dzul yadain. Jadi itu sahabat itu yang namanya basitul yadain itu berdiri mengikuti Nabi SAW dan bertanya, aqusiratis shalah ya, apakah sholat dikasar ya Rasulullah ya, apakah sholat itu dikurangi rakaatnya Rasulullah? Maka Nabi pun keluar dari rumahnya ya, fa kharaja fa shalla rak'atan allati kanat tarak thumma sallam thumma sajada sajadataini sah thumma sallam. Jadi Nabi keluar dari rumahnya, kemudian beliau menambah 1 rakaat lagi, 1 rakaat yang beliau tinggalkan tadi bersama para sahabat, kemudian salam, kemudian setelah salam sujud 2 kali sebagai sujud sahwi, kemudian kembali salam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi bersama para sahabat itu sholat asar ya, yang harusnya 4 rakaat, tapi Nabi lupa ya, karena kan Nabi juga manusiawi ya. Jadi itulah untungnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul
kepada kita itu dari kalangan manusia, ya, dari kalangan manusia, ya, karena kita bisa mengikuti sunnahnya, baik dari tata cara makannya beliau, baik dari tata cara tidurnya beliau, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga ketika ada hal-hal seperti ini, ya, karena Nabi adalah manusia, ya, yang tidak luput juga daripada lupa. Akhirnya kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kalau misalnya utusan Allah itu bukan daripada kalangan manusia, dari kalangan malaikat misalnya, dan memerintahkan kita sholat, nah, tiba-tiba ada kasus seperti sekarang ini, di zaman sekarang ini kita lupa. Tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan pada saat itu Nabi lupa, ya. Dan ada hal yang ganjil, ya, ganjal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak biasanya Nabi itu ketika salam langsung berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak tinggal berzikir, ya, membaca zikir-zikir sesudah sholat. Tapi mungkin ada hajat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu para sahabat tidak berani menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat itu tidak berani menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi-lagi dalam pikiran mereka bisa jadi ada perubahan sholat. Ya, seperti itu. Ya, tapi karakter sahabat beda-beda. Ya, karakter sahabat beda-beda. Jadi itu yang bisa pertama sahabat-sahabat kelas atas, ya. Murid-murid beliau yang kelas atas seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ya. Dan memang rata-rata mereka itu segan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, segan kepada Rasulullah. Tapi ada karakter sahabat yang lain juga yang itu ceplas-ceplos, ya, ceplas-ceplos, ya. Nah, itu salah satunya Zul Yadain atau Basitul Yadain, sahabat yang dikenal dengan tangannya yang panjang, ya. Akhirnya Basitul Yadain ini berada di saf terakhir, ya, menurut riwayat yang lain, di hadis yang lain. Akhirnya dia datang ke depan rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau teriak, sahabat Zul Yadain itu teriak, "Ya Rasulullah, ya, aku siratis sholat am nasid, ya. Apakah sholat itu dikasar ya Rasulullah, ataukah Anda lupa ya Rasulullah, ya? Ataukah Anda lupa?" Ya, karena dia ceplos-ceplos, ya. Ceplos-ceplos. Jadi kadang ada sahabat yang dibutuhkan seperti itu. Makanya kata Anas bin Malik, itu sahabat senang, ya, kalau ada orang-orang Arab Badui yang datang. Para sahabat itu senang. Kenapa? Pasti ada ilmu baru yang akan kita dapatkan. Karena kan orang Arab Badui itu ceplas-ceplos. Kalau ingin bertanya kepada Rasulullah tanpa ada bertanya saja, ya, tanpa harus menunggu momen apa dan lain sebagainya. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu ada banyak pertanyaan dalam dirinya tapi segan untuk mengungkapkannya. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan kalau ada orang Arab Badui, sahabat itu senang, ya, karena pasti ada ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, seperti ini Basitul Yadain. Akhirnya karena karakternya Basitul Yadain itu ceplas-ceplos, ya, akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," teriak dari luar rumahnya, "apakah sholat itu dikasar atau dikurangi, ataukah memang karena Anda lupa?" Nah, akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya, dari kamarnya, ya, kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain, "Apakah yang dikatakan Zul Yadain itu benar?" Kata sahabat yang lainnya, "Benar Rasulullah, sholat kita kurang 1 rakaat." Akhirnya beliau kembali berdiri, takbiratul ihram, kemudian menambah 1 rakaat lagi, kemudian setelah itu salam, kemudian setelah salam sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian salam, ya. Misalnya innaka hamidum majid fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, 1 kali sujud, kemudian Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud, kemudian Allahu akbar sujud, kemudian Allahu akbar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi itu ketika seseorang salam sebelum menyempurnakan sholatnya, ya. Kemudian yang ketiga, aw lahana lahnan yuhilul makna sahwan, ya, yuhilul na'wasawan, atau melakukan kesalahan bacaan yang mana bacaannya itu, kesalahannya itu bisa merubah makna, ya, karena lupa atau karena tidak sengaja. Karena lupa, li'anna amdahu yubtilus sholah, karena kalau misalnya sengaja tentu sholatnya batal. Fa wajaba sujudus sahwi, ya. Kalau misalnya seseorang itu, jadi di poin ketiga ini kan perlu kita ketahui bahwasanya bacaan sholat itu ada yang rukun, ya, seperti suratul Fatihah, ya. Ada yang seperti juga takbiratul ihram, ya. Kemudian ada bacaan yang wajib seperti zikir, bacaan ruku, kemudian bacaan i'tidal, kemudian bacaan
sujud, ya itu semua, kemudian tasyahud akhir, bacaan ruku, kemudian bacaan i'tidal, bacaan sujud, itu semua adalah wajib. Dan ada bacaan yang sunnah seperti doa iftitah atau surah yang kita baca setelah suratul Fatihah, ya. Yang poin ketiga ini, bila mana seseorang melakukan kesalahan bacaan yang mana bacaannya itu yang mengubah makna, adalah bacaan-bacaan yang mana itu masuk dalam wajib sholat, ya, wajib sholat. Kan memang, ya, kadang seseorang itu ketika mengaji, apakah kesalahan yang fatal itu kadang penyebutan hurufnya yang harusnya dia baca qaf tapi dia baca ka. Nah, itu bisa merubah makna misalnya, ya. Seperti kata qul huwallahu ahad. Qul itu kan artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi kalau kita baca sebagai kaf, kul itu artinya makan, jauh, ya, jauh sekali artinya. Atau ketika seseorang mengatakan kalbun, anjing, tapi qalbun, hati, jauh maknanya. Nah, untungnya tidak ada di bacaan wajib sholat. Taruh misalnya kalau kita ambil contoh yang ada di bacaan wajib sholat yang bisa bila mana kita membacanya ternyata tidak sesuai dan itu bisa berubah makna, seperti kalau kita mengatakan takbiratul intiqal, ya, Allahu Akbar, itu cocok. Ada orang kadang membacanya Allahu Akbar. Nah, apa artinya itu? Ketika dia memanjangkan alifnya, Allahu Akbar, apa artinya? Apakah Allah Maha Besar? Naudzubillah. Dia mempertanyakan kemahabesarannya Allah. Nah, seperti di dalam Al-Quran disebutkan Allahu amma yusyrikun. Nah, apakah Allah, ya, apakah Allah yang mereka syirikatkan, ya, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu membaca Allah, nah, itu keliru, itu merubah maknanya. Nah, di titik seperti kalau dia misalnya dia tidak sengaja atau dia lupa, ya, dia lupa, maka dia sujud sahwi. Ketika nanti Allah, kenapa saya bilang dalam hatinya, kenapa saya memanjangkan alifnya, ya. Atau misalnya imam nih, ya, imamnya kan, ya, sudah, maksudnya kesehariannya, ya, selalu benar Allahu Akbar, tapi tiba-tiba dia bangkit dari sujud, tiba-tiba encok Allahu Akbar, ya. Contoh misalnya, ya. Tapi yang poin ini jarang terjadi, kasusnya jarang terjadi. Makanya di kitab-kitab fikih yang lain, poin yang ketiga ini tidak ada, ya. Kasus yang ketiga ini itu tidak disebutkan di kitab-kitab fikih yang lain. Cuman hanya dalam penulis ini memilih kehati-hatian. Makanya kalau kita sangat perlu sekali seperti bacaan Al-Fatihah kita, ya, jangan sampai salah penyebutan hurufnya, ya. Atau misalnya, tapi ada memang orang yang sengaja, tapi sengaja itu karena memang tidak bisa, ya. Sudah latihan, tapi memang kemampuan lisannya, ya, sebatas seperti itu, maka itu dimaafkan, insya Allah. Dimaafkan, insya Allah. Tapi kalau orang yang memang kesehariannya sudah betul pengucapan hurufnya, bacaan Al-Fatihahnya, tapi tiba-tiba di kondisi tertentu dia lupa atau karena keseliolir dan lain sebagainya, maka perlu adanya sujud sahwi, ya, perlu adanya sujud sahwi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita ketahui sekalian bahwasanya yang dikenakan sujud sahwi itu, yang dikenakan pelanggaran sujud sahwi itu hanya ada imam dan kalau kita sholat sendirian, ya. Adapun makmum itu tidak. Artinya apa? Kita itu makmum enak, ya, enak. Makmum itu enak. Seperti kalau kita jadi penumpang, ya. Jadi yang kena sweeping itu hanya supir, ya. Kita makmum itu tidur, makan, kita tidak tahu supirnya belok kemana, apakah tersesat, apakah salah jalan. Yang jelasnya kita sebagai makmum, penumpang, ikut saja, ya. Nanti dibangunkan kalau sudah sampai, ya, seperti itu. Nah, seperti itu misalnya kalau misalnya kita makmum, ya, ternyata tiba-tiba salah baca, Ki. Nah, tapi di akhirnya jam ke sujud sahwi karena tertutupi dengan bacaannya imam. Ya, tertutupi dengan bacanya imam. Jadi sekali lagi yang dikenakan pelanggaran itu, yang terkena sweeping itu, kalau kita ibaratkan logikanya hanyalah imam atau kalau kita sholat sendirian. Jadi adapun makmum, nah, insya Allah aman, ya. Jadi insya Allah rokib itu senantiasa menulis sholatnya sah kalau kita sebagai makmum, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merasa sholat kita dalam membaca suratul Fatihah itu kurang-kurang, usahakan kita selalu ikut sholat berjamaah, sholat berjamaah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, au taraka wajiban, atau seseorang itu meninggalkan salah satu daripada
wajib sholat ya. Maksudnya yang diwajibkan lagi kita untuk sujud sahwi ya. Kondisi apa kita diwajibkan sujud sahwi adalah au taraka wajiban. Seseorang itu meninggalkan salah satu wajib sholat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat apa saja yang menjadi rukun sholat, apa saja yang menjadi wajib sholat ya. Tanpa harus saya perlu ulangi kembali ya. Kalau lupa-lupa buka saja YouTube-nya Masjid Al-Mubarak Trika ya. Sebagaimana hadis Ibnu Buhainah ya. Jadi pernah juga kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lupa salah satu wajib salat ya. Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain min ba'di shalawat tsumma qama falam yajlis ya. Kami pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengimami kami 2 rakaat ya. 2 rakaat dari salatnya. Kemudian beliau berdiri hingga tidak duduk untuk tasyahud awal ya. Jadi di riwayat ada yang mengatakan ini sholat asar, ada yang mengatakan ini sholat duhur. Yang jelasnya pada saat itu beliau tidak duduk untuk tasyahud awal ya. Jadi ketika sujud di rakaat kedua, beliau tidak mampir untuk duduk tasyahud awal, tapi langsung berdiri untuk mengambil rakaat ketiga. Beliau lupa untuk tasyahud awal ya. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu ya. Kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk, lalu orang-orang pun berdiri bersama beliau ya. Tapi karena beliau tadi tidak duduk tasyahud awal, maka makmum juga ya, para sahabat juga pun berdiri bersama beliau ya. Berdiri bersama beliau. Nah, ketika sudah di akhir sholat ya, itu para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salam ya, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kabbar ya. Pada saat itu Nabi justru takbir untuk melakukan sujud sahwi. Berarti di tengah-tengah sholat tadi Nabi sadar bahwasanya tadi beliau tidak duduk tasyahud awal ya. Jadi pada saat ketika di akhir sholat, di tasyahud akhir, itu para sahabat menunggu Nabi untuk salam. Ternyata Nabi tidak salam, tapi justru innaka hamidum majid, tapi Nabi langsung Allahu Akbar sujud untuk sujud sahwi ya. Sujud kabbar qabla taslim. Jadi beliau bertakbir sebelum salam ya, sebelum salam. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun tsumma sallam. Maka beliau itu bertakbir untuk sujud sahwi sebelum salam ya, 2 kali. Pada saat itu beliau duduk tasyahud akhir, tsumma sallam, barulah beliau mengucapkan salam ya. Jadi di poin ini adalah bila mana seseorang itu lupa melakukan salah satu wajib salat ya. Sebagaimana yang pernah kita terangkan sebelumnya ya, kalau seseorang itu lupa salah satu wajib sholat, maka di akhir dia harus menutupinya dengan sujud sahwi. Beda kalau seseorang itu melupakan tidak melaksanakan salah satu rukun sholat ya. Saya ulangi kembali ya, bagi jamaah yang sebelumnya tidak mengikuti. Jadi ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat itu kedudukannya lebih tinggi ya dibanding wajib sholat ya. Kalau seseorang itu lupa melakukan atau melaksanakan salah satu rukun sholat ya, misalnya di rakaat pertama tadi Allahu Akbar ya, dia lupa misalnya sholat sendiri, dia lupa untuk baca suratul Fatihah ya, langsung membaca surah pendek Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud. Nah, tiba-tiba ketika dia sujud, dia ingat, wah tadi saya lupa membaca suratul Fatihah ya, suratul Fatihah. Ketika dia ingat, maka dia langsung berdiri untuk melaksanakan atau membaca suratul Fatihah, dan itu masih terhitung rakaat pertama. Tidak ada istilahnya rukun itu gugur dengan kita melaksanakan sujud sahwi di akhir. Tidak. Kalau kita ingatnya ketika kita sujud lupa tadi membaca suratul Fatihah, maka kita harus langsung berdiri kembali dan membaca suratul Fatihah ya. Ataupun misalnya dia ingatnya setelah di rakaat kedua ya, Allahu Akbar takbiratul ihram, lupa membaca suratul Fatihah, contoh. Nah, kemudian langsung baca suratul Nas, surah-surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian bangkit di rakaat kedua. Di rakaat kedua dia ingat, wah, tadi saya lupa membaca suratul Fatihah. Ya, lupa membaca suratul Fatihah. Ketika dia ingat di rakaat kedua, maka rakaat pertama tadi gugur, dan rakaat keduanya ini itu menjadi rakaat pertama. Menjadi rakaat pertama. Nah, jadi dia mengulang kembali membaca suratul Fatihah ya, sebagaimana salat-salat biasanya. Seperti itu. Jadi rukun itu tidak ada istilahnya ketika kita ingat, jangan diteruskan saja, nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Tidak. Rukun itu kita harus kembali untuk melaksanakan ya, tidak boleh ditinggalkan ya.
dan di akhirnya tetap ditutup dengan sujud sahwi. Beda kalau wajib, ya. Beda kalau wajib. Seseorang yang lupa wajib sholat itu, maka itu tidak harus mengulang kembali sholatnya. Ya, misalnya di posisi mana dia lupa wajibnya, kemudian nanti dia ingat setelah di rakaat ini, dia tidak harus mengulang. Cukup nanti dengan menutup dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW itu lupa tasyahud awal, ya, lupa tasyahud awal, dan ketika berdiri mungkin entah di mana Nabi mengingat bahwasanya dia lupa tasyahud awal, dan sebelum salam setelah membaca innaka hamidum majid, beliau sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, menutup mengakhiri dengan sujud sahwi dua kali, kemudian assalamualaikum warahmatullahi itu. Dan para sahabat pada saat itu tidak ada yang tegur Nabi, ya, tidak ada yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lagi-lagi karena para sahabat masih mengira bahwasanya selalu ada perubahan pada tata cara sholat, ya, bisa jadi dihilangkan itu tasyahud awal, ya, tapi para sahabat tidak menegur Nabi, makanya para sahabat tidak menegur Nabi, ya. Kalau kita di zaman sekarang, ya, harus ditegur, ya. Kalau misalnya imamnya misalnya sujud di rakaat kedua, ya, sujud di rakaat kedua, kemudian bangkit, ya, ternyata tidak mampir untuk melakukan tasyahud awal. Ketika sudah mau bangkit, nah, kita imam menegur, makmum menegur, harus ditegur, ya, subhanallah, ya. Fikihnya makmum itu menegur dengan ucapan subhanallah, ya. Fikihnya imam, kalau imamnya belum sempurna berdirinya, maka harus duduk, ya. Kalau belum sempurna berdirinya, karena kan gerakan antara kita dari sujud mau bangkit itu tidak ada antara rukun atau wajib. Nah, kalau imam belum sempurna berdirinya, ketika sudah dia dengar teguran daripada makmum subhanallah, maka imam harus duduk untuk melakukan tasyahud awal, ya. Tapi kalau imam sudah sempurna berdirinya, baru jamaah mengatakan subhanallah, subhanallah, maka fikihnya imam dia tidak boleh kembali untuk duduk, ya, karena sudah mendapatkan rukun, ya, berdiri, dan rukun itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ingin melakukan wajib sholat, ya. Lagi-lagi rukun itu tinggi kedudukannya, ya. Jadi fikihnya imam tetap mengucapkan subhanallah, fikihnya imam adalah tetap berdiri. Nah, bagaimana makmum? Ya, ketika makmum melihat imam itu sudah berdiri, maka makmum harus ikut imam untuk berdiri juga, ya. Yang susah itu adalah kalau makmumnya tidak mengerti, ya. Imamnya sudah berdiri, ya, karena fikihnya memang kalau sudah sempurna berdiri maka tidak boleh kembali duduk, maka makmum harus ikut, ya. Yang susah itu adalah imamnya menunggu makmumnya untuk berdiri, tapi makmumnya menunggu imamnya untuk duduk kembali, ya. Subhanallah, ya. Tapi karena imamnya mengerti tidak boleh duduk, ya. Subhanallah, ya. Nanti ada makmum yang jengkel, imam salah. Ya. Pokoknya imamnya harus berdiri, ya. Tapi kalau misalnya kondisi seperti itu tidak ada makmum yang mengerti, kita kode dulu sebagai imam, kita kode, ya, kita berikan kode dengan mungkin cara tangannya kita suruh berdiri, ya. Tapi kalau masih makmumnya tidak mengerti, ya, daripada sholatnya bubar, yang waras ngalah, ya. Yang waras ngalah artinya imam ikut duduk, ya, ikut duduk, ya, ikut duduk, daripada nanti viral, ya, jamaahnya bikin status imamnya goblok, sudah ditegur subhanallah tapi tidak duduk-duduk, ya. Nah, contoh misalnya. Jadi di kondisi seperti itu, kalau misalnya kita sudah kasih kode makmumnya untuk berdiri, tapi ternyata makmum tidak mengerti, pokoknya harus duduk karena salah kini, ya. Pokoknya imamnya harus duduk, ya. Makanya imam kembali duduk, ya. Tapi nanti tolong, jadi di akhirnya tetap sujud sahwi. Kemudian setelah itu imam harus menjelaskan, ya. Kalau misalnya kondisi seperti itu harus begini, fikihnya harus begini. Kita berikan pemahaman kepada makmum, ya, seperti itu, ya. Jadi daripada nanti viral, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ketika kita lupa melakukan yang wajib sholat, ya, seperti misalnya, ya, lagi-lagi kalau misalnya kita makmum misalnya kita ruku, ternyata kita lupa membaca bacaan ruku, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdik allahumma ghfirli, misalnya kita lupa, maka itu bagi makmum itu tidak ada kewajiban sujud sahwi, ya. Karena ikut imam, ya, Dan pun paling yang dilupa itu kalau kita makmum, paling yang kita lupa itu adalah bacaan. Kalau gerakan tidak mungkin keliru, ya, karena kita ikut imam, ya. Paling yang kita lupa itu, ya, karena menghayal, kita cuma ikut ruku sama imamnya ruku, kita ikut ruku, imamnya tidak, kita ikut tidak, tapi tanpa membaca bacaan ruku, tanpa membaca bacaan i'tidal, ya. Tapi sekali lagi makmum itu enak, ya, makmum itu. Jadi tidak kena siping.
Nah, meskipun tidak ada simta kalau naik mobil, tapi kalau kita makmum, yang di samping hanyalah imam. Ya, jadi kita tidak perlu sebagai makmum tidak perlu nanti di akhir sholat, kenapa kok sujud sahwi? Oh tadi saya lupa bacaan sujud. Nah, tidak. Kita tetap ikut imam. Ya, nanti ada penjelasan selanjutnya bagaimana kondisi kita sebagai makmum ketika imam ada kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah wajib sujud sahwi idza syakka fi adadi rakaat falam yadri kam shalla, ya. Dan juga wajib seseorang itu sujud sahwi jika dia ragu-ragu dalam bilangan rakaat, ya. Dan dia tidak tahu ya sudah berapa rakaat salatnya, ya. Dia tidak tahu persis. Wa dzalika asna'us shalah li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha, ya. Karena hal itu terjadi saat sholat itu berlangsung, ya. Ia sudah melaksanakan sebagian sholatnya dalam keadaan ragu-ragu apakah ini kelebihan atau justru ini ada kekurangan, ya. Fadaufatin niyah, maka sholatnya semakin melemah, niatnya semakin melemah. Fawahtajat lil jabari bis sujudi, maka di kondisi seperti itu maka memerlukan tambahan yaitu sujud sahwi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan. Sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian itu berdiri salat, maka syaitan akan mendatanginya, ya. Falabbas alai, lalu syaitan itu mengacaukan salatnya, mengacaukan pikirannya, hatta la yadri kam shalla, hingga dia tidak tahu, ya. Tidak ingat sudah berapa rakaat dia salat. Faida wajada dzalika, bila salah seorang mendapati peristiwa seperti itu, kondisi seperti itu, fal yasjud sajadatain wa huwa jalis, ya. Maka dia sujud sahwi 2 kali ketika dia sedang duduk untuk tasyahud akhir, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lupa, ya, sudah berapa sih rakaat salat kita ragu-ragu. Jadi memang kita itu, syaitan itu akan mendatangi kita kalau kita sholat, ya. Padahal kan hadis Nabi itu, syaitan itu akan lari ketika mendengarkan azan, ya. Lari terbirit-birit, terkentut-kentut, ya. Jadi syaitan itu juga bisa kentut, ya. Dan tidaknya kalau azan orang, itu syaitan akan lari terbirit-birit, ya. Lari terbirit-birit. Selesai azan, syaitan datang lagi, ya. Kemudian ketika qomat, syaitan lari lagi, ya. Lari lagi. Pokoknya lari sejauh-jauhnya, ya. Mungkin kalau di zaman sekarang nggak tahu syaitan mau lari kemana, datang ke sana ada suara azan, ke sana suara azan, ya. Kalau di zaman Nabi kan tidak pakai mikrofon, ya. Dan ketika selesai qomat, syaitan datang, ya. Dan ketika kita sholat itu ada yang namanya syaitan yang bernama khanzab, ya. Itu syaitan yang bertugas untuk mengacaukan sholat kita, ya. Mengacaukan sholat kita. Jadi berbagai cara syaitan itu mengganggu kehusyuan sholat kita, ya. Jadi kadang sebagaimana hadis Nabi mengatakan, setan itu kadang meniup-niup pantat kita, ya. Nah, tiup-tiup itu pantat. Jadi seakan-akan kita merasa kentut tidak ini, ya. Jadi kalau kita pernah kita kejadian itu, kentut tidak ini, ya. Itu tiupan-tiupan setan, Bapak Ibu, ya. Nah, berlubang-lubang orita. Ya, jadi seperti kalau kita buang angin atau tidak, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yati syaitanu ahadukum falyanfur inda ijani. Setan mendatangi kalian, ya, lalu meniup-niup pada dubur kalian, ya, sehingga muncul was-was dalam diri kita, apakah kita kentut ini atau tidak, ya. Fala yansarif, maka apa kata Nabi? Maka jangan membatalkan sholat, ya. Hatta yasma'u sautan aw yajida rihan, ya. Sampai dia betul-betul mendengarkan suara, ya, dan dia betul-betul merasakan keluar angin, ya. Kalau hanya sekedar was-was, apakah ini sudah kentut dan tidak, jangan dibatalkan. Itu upaya setan untuk mengacaukan sholat kita, ya. Dan juga setan itu mengacaukan pikiran kita. Jadi mengganggu fisik kita, juga mengganggu pikiran kita. Sampai-sampai seseorang itu lupa ini sudah berapa rakaat sholatnya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, penulis mengatakan yang bersangkutan di antara 2 perkara, ya. Pertama itu ketika dia ragu-ragu, ya, dia lupa sudah berapa rakaat sholatnya, maka falyatarahhas bis-shawab, dia melakukan tarjih, ya, melakukan mengingat-ingat. Nah, kalau dia bisa mengingat dengan pasti, oh ini insya Allah ini rakaat keempat, atau insya Allah ini rakaat ketiga, dia yakin bahwasanya itu rakaat ketiga, maka dia melanjutkan sholatnya. Berarti tidak ada kekeliruan dalam sholatnya, ya, tidak ada kekeliruan dalam sholatnya.
tapi tetap harus ditutup dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya adalah ketika dia sudah salam, ya. Artinya innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian Allahu akbar, ya, 2 kali sujud, kemudian langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Tapi yang kedua, bila dia ragu-ragu atau lupa ini rakaat berapa, ya, rakaat ketiga atau rakaat keempat, rakaat ketiga atau keempat, ya, biasanya seringnya itu di sholat duhur atau sholat asar itu, dan seringnya itu apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, rakaat ketiga atau rakaat keempat, dan dia tidak bisa mengingat betul-betul, biar bagaimana dia ingat-ingat, tidak bisa dia ingat. Maka di kondisi seperti itu, maka dia diharuskan mengambil bilangan terkecil. Jadi kalau antara 3, 4, 3, 4, maka dia harus meyakinkan bahwasanya ini adalah rakaat ketiga. Atau 2, 3, 2, 3, maka dia yakinkan bahwasanya ini adalah rakaat kedua. Kemudian nanti di akhir sholat, innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tapi Allahu akbar untuk sujud sahwi 2 kali. Kemudian Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu di kondisi ketika seseorang itu lupa sudah rakaat berapa, lupa jumlah rakaatnya, maka dia harus mengambil atau membangun di rakaat terkecil. Kemudian di akhir nanti, di akhir sholat, innaka hamidum majid, sebelum salam, dia harus melakukan sujud sahwi. Ya, itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an. Jika di antara salah seorang kalian ragu-ragu, ya, dalam salatnya, dan dia tidak ingat berapa salatnya, apakah sudah 3 atau 4, falyatrahi syak wal yabni ala mastayqan, maka hendaknya dia membuang keraguannya itu dan mendasarkan salatnya atas apa yang diyakininya, ya. Tsumma yasjud sajdatain qabla ayyusallim, kemudian sujud 2 kali sebelum salam, ya, seperti itu. Itulah hal-hal yang mana kita diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, ya. Tadi kan ada penambahan, entah itu penambahan rakaat atau penambahan gerakan-gerakan sholat, kemudian ada salam sebelum sempurna sholatnya, ada kekurangan rakaat, atau karena meninggalkan yang wajib, atau karena ragu-ragu dalam sholatnya. Kemudian pembahasan yang ketiga, mata yusannu, ya, dan kapan sujud sahwi itu disunnahkan. Ya, kalau tadi diwajibkan, bila mana dia ingat bahwasanya ada kekurangan dalam sholatnya dan dia tidak melakukan sujud sahwi, maka sholatnya batal dan harus mengulang dari awal. Ya, itu karena wajib sujud. Kesalahannya itu mewajibkan dia untuk sujud sahwi. Tapi ada sujud sahwi itu yang hanya sunnah untuk kita lakukan, ya. Kapan, ya? Penulis mengatakan yusannu sujud sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan, ya. Disunnahkan sujud sahwi bila orang yang sholat itu membaca zikir, ya, membaca zikir sholat yang disyariatkan tapi bukan pada tempatnya karena lupa, ya. Jadi dia membaca zikir bacaan-bacaan sholat, ya, dan memang bacaan itu juga disyariatkan tapi bukan pada tempatnya, ya. Ka qiraati fi ruku'i was sujud, ya, seperti dia membaca Al-Qur'an misalnya pada saat ruku atau pada saat sujud, ya, atau at-tasyahhud fil qiyam, dia membaca bacaan tasyahud pada saat berdiri atau pada saat duduk di antara 2 sujud misalnya, ya, mal ityani bil qauli fi syari' fi dalikal maudhu, ya. Dan itu mengharuskan kita, mesunnahkan kita untuk sujud sahwi. Contoh misalnya, ya, kita duduk di antara 2 sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, dan kita mengira bahwasanya itu tasyahud, ya, karena istilahnya karena menghayal dan lain sebagainya, karena dia merasa duduk langsung membaca at-tahiyatu lillah, langsung dia ingat astagfirullah, langsung dia membaca rabbighfirli atau rabbighfirli warhamni wajburni atau rabbighfirli wafirli. Jadi dia tetap membaca duduk di antara 2 sujud, tapi sebelumnya dia keliru, ya, karena membaca bacaan tasyahud. Atau misalnya pada saat dia ruku, ya, harusnya dia baca subhana rabbiyal azim tapi dia baca subhana rabbiyal a'la. Tapi dia tetap membaca, ingat, ya, salah. Subhana rabbiyal a'la, sudah astagfirullah. Langsung dia baca subhana rabbiyal azim. Jadi dia tetap membaca bacaan ketika ruku. Nah, di kondisi seperti itu maka dia disunnahkan untuk
untuk melakukan sujud sahwi ya. Karena kenapa? Ya meskipun tidak keliru tapi karena sholatnya sudah tergoda setan ya. Artinya sudah ada kekurangan pada saat itu ya, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Jadi dia tetap idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain ya. Maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Tapi meskipun dia tidak sujud sahwi ya tidak mengapa karena hukumnya sunnah pada saat itu ya. Meskipun dia sudah membaca subhana rabbiyal azim pada saat ruku ya, tapi awal-awalnya dia membaca subhana rabbiyal a'la ya. Kemudian permasalahan yang keempat, maudhi'uhu wa sifatuhu, tempat dan tata cara sujud sahwi. Jadi kapan ya? Kapan sujud sahwi itu? Apakah sebelum salam atau setelah salam ya? La raiba annal ahadits waradat fi maudhi'is sujudis sahwi ya. Ya, tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis tentang tempat sujud sahwi itu menjadi terbagi dua ya. Tadi yang kita sebutkan hadis-hadis Nabi, kejadian-kejadian yang yang terjadi oleh Nabi SAW dan para sahabat itu ada yang dalla ala masyru'iyyatihi qabla salam, ada yang disyariatkannya itu sebelum salam, wal qismul akhar dalla ala masyru'iyyatihi ba'da salam, dan yang lain adalah menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi itu adalah sesudah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin. Oleh karena itu ulama peneliti mengatakan innal musalli mukhayyarun in syaa sajada qabla salam aw ba'dahu. Jadi orang yang sholat itu diberikan kelonggaran untuk memilih ya. Mau dia sujud sahwinya sebelum salam boleh, mau dia sujud sahwinya setelah salam boleh ya, boleh. Jadi tidak usah pilih ini kesalahan saya ini kira-kira sebelum sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam ya. Itu para ulama sepakat ya. Mau dia sujud sahwinya sebelum salam boleh, mau dia sujud sahwinya setelah salam boleh ya. Semuanya insya Allah sah ya. Jadi dari keterangan seperti ini, jadi ada hal yang jelas bagi kita adalah jadi Nabi itu sujud sahwi yang dilakukan Nabi dari hadis-hadis tadi yang kita baca adalah jadi kadang Nabi itu sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam ya. Dan juga poin yang kedua adalah mau dilakukan sebelum salam atau mau dilakukan setelah salam itu sepakat para ulama insyaallah sholatnya sah atau sujud sahwinya sah ya. Adapun kalau poin yang ketiga, kalau kita jadi makmum maka sujud sahwinya mazhab apapun mazhabnya kita tetap harus ikut imam ya. Mau kita berbeda pendapat dengan imam yang harusnya ini sebelum salam, tapi karena imam sujud sahwinya setelah salam, maka apapun mazhabnya kita harus ikut imam ya, seperti itu. Cuman yang menjadi pembahasan ringan adalah mana yang lebih utama. Nah, itu. Mana yang lebih utama, apakah sebelum salam atau setelah salam. Nah, itu hanya perkara-perkara yang ringan ya. Maka kita perinci ya, sebagaimana perincian para ulama. Kalau ada penambahan ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kalau ada penambahan maka sujud sahwinya setelah salam ya. Kalau ada penambahan misalnya tadi seperti dia ternyata rakaatnya lebih ya 5 rakaatnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Logikanya seperti ini, sholatnya sudah ada tambahan, kalau masa mau ditambah lagi dengan sujud sahwi sebelum salam ya. Artinya jadi karena maksudnya kurang pas, jadi sujud sahwinya setelah salam. Kan kita sudah di luar sholat nih, kita sudah mengakhiri sholat kita dengan salam ya, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam karena tadi ada penambahan. Kalau ada pengurangan ya, seperti tadi lupa melakukan wajib sholat ya, lupa tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam ya. Logikanya karena tadi sudah kurang tasyahud awalnya, maka kita tambah dengan sujud sahwi, dan itu sujud sahwinya sebelum salam ya. Innaka hamidum majid, langsung Allahu Akbar sujud 2 kali, kemudian langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau ragu-ragu ya, ragu-ragu lupa apakah ini 3 rakaat keempat, rakaat ketiga, keempat, maka diperinci lagi. Kalau dia bisa memastikan rakaatnya dengan benar, dia yakin bahwasanya oh ini rakaat ketiga, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau dia ragu-ragu, dia lupa berapa rakaat dan dia tidak mampu untuk memastikan ini rakaat keberapa,
maka mengambil rakaat terkecil, kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Nah, itu perinciannya. Tadi kalau tidak bisa ingat sembarang Ji, mau di mana sujud sahwi, mau sebelum salam, mau setelah salam, itu sah. Dan biasanya kita lakukan umumnya ya, kalau kita di Indonesia ini, atau misalnya imam itu melakukannya sebelum salam, ya sebelum salam. Adapun bagi kita makmum ya enak ya, imam makmum. Misalnya ada perinciannya juga ini kalau makmum. Misalnya makmum ya. Kalau yang tidak masbuk enak ya. Kalau yang masbuk misalnya ada yang makmum nanti masuknya di rakaat ketiga ya. Dan imam tadi salahnya ketika di rakaat kedua. Jadi ini makmum tidak mendapati kesalahan tersebut ya. Tidak mendapati kesalahan tersebut ya. Maka kalau imamnya sujud sahwinya sebelum salam, maka kita sebagai makmum harus wajib tetap ikut sujud sahwi juga ya. Meskipun kita tidak mendapatkan kesalahan imam tadi ya, karena sujud sahwinya sebelum salam. Nah, yang menjadi perbincangan panjang di antara para ulama adalah bagaimana kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam ya. Apakah kita makmum ikut juga sujud sahwi setelah salam? Setelah salam, maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ya ikut sujud sahwi karena ikut bersama imam, tapi jangan salam ya. Tadi kan saya katakan kalau imamnya sujud sahwi setelah salam, misalnya innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Bagi kita yang makmum karena masbuk tadi, kita jangan salam dulu ya. Harus ikut sujud sahwi bersama imam. Nah, ketika sujud sahwi 2 kali, kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nah, kita jangan salam, kita menambah rakaat yang masih kita kurang karena kita masbuk ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada juga ulama mengatakan jangan masa sujud sahwi di tengah-tengah sholat. Nah, kan kita masuk di rakaat ketiga, berarti kita harus menambah lagi 3 rakaat ya. Jangan ikut sujud sahwi. Artinya ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita berdiri untuk melengkapi rakaat sholat kita. Tapi nanti di akhir tetap kita diharuskan untuk sujud sahwi karena imam tadi sujud sahwi. Karena innama ju'ilal imam liutamma bi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Saya kira itu terakhir ya, kita selesaikan sedikit lagi. Sifat sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi itu ya? Sebagaimana kita ketahui sajadatain ke sujud sholat. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud sebagaimana sujud sholat. Tsumma yukabbiru fi kulli sajadah, dan kita selalu bertakbir ketika sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Baik itu ketika kita sujud maupun ketika kita bangkit dari sujud kemudian salam ya. Ada para ulama yang mengatakan ketika kita sudah sujud sahwi 2 kali, ada ulama mengatakan tetap harus membaca kembali tasyahud. Ada ulama mengatakan tidak perlu lagi mengulang bacaan tasyahud ya. Langsung mengucapkan salam ketika sudah sujud sahwi, dan itu mayoritas para ulama ya. Hanya sebagian para ulama mengatakan tetap membaca tasyahud seperti Imam Syaukani dan lain sebagainya. Tapi yang umumnya adalah, yang mayoritas adalah kita tidak perlu mengulang lagi bacaan tasyahud ya. Ketika sudah innaka hamidum majid, kemudian kita sujud sahwi 2 kali, kemudian langsung assalamualaikum warahmatullahi, wallahu taala alam. Saya kira itu pembahasan terkait tentang sujud sahwi. Insyaallah pekan depan membahas terkait tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Kapan saja kita sujud tilawah dan nikmat apa saja yang mensyariatkan kita untuk sujud syukur. Karena kan setiap harinya kita mendapatkan nikmat. Tapi nikmat apa saja yang barulah kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, mungkin demikianlah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tema kajian kita pada hari ini, di mana sudah memasuki bab terkait dengan sujud syahwi, sehingga mungkin boleh 1 2 ya mungkin kami berikan kesempatan kepada jemaah sekalian, baik dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mungkin mau bertanya terkait dengan tema kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kami berikan kesempatan berjamaah. Ada bapak atau ibu yang mau bertanya? Insyaallah tidak ada. Sudah semua tadi dijawab pertanyaan. Oh, ada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ilmu yang diberikan pada malam hari ini.
namun demikian barangkali pada suatu saat nanti belum ada lagi atau praktek itu sempurnanya saat tidak. Yang kedua, Ustaz, saya ingin bertanya di masalah salat. Ketika kita anggaplah salat maghrib sesudah takbiratul ihram baca Fatihah dan ketika beberapa ayat terlupa mau minta bantuan sama imam dari juga tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasa sujud terakhir banyak saya lihat itu berdoa terpanjang. Imamnya sudah mau salam, belum juga pamit dari doanya, doa terakhirnya, sujud terakhir. Nah, apakah ada memang hadisnya atau ada dasarnya? Saya ikut. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah kalau misalnya untuk praktek sholat, ya alhamdulillah kita sudah praktekkan ya untuk sholat secara keseluruhan. Adapun nanti praktek sujud sahwi insya Allah pekan depan ya, tolong diingatkan. Kemudian Bapak ya, kalau misalnya tadi terkait kalau misalnya seseorang itu imam dan dia telah membaca suratul Baqarah ya. Kalau misalnya surah-surah pendek mungkin banyak makmum yang menghafal ya. Jadi kalau ada kekeliruan bisa diluruskan oleh atau dibetulkan oleh makmum. Tapi bagaimana ketika dia membaca surat-surat panjang ya? Alhamdulillah misalnya imamnya hafiz ya, dia membaca di antara juz 7 misalnya. Tapi tiba-tiba lupa ayat selanjutnya atau dia salah sambung dan lain sebagainya dan tidak ada makmum yang bisa membetulkan bacaannya. Ya. Saya pernah mendengarkan istilah bahwasanya bacaan surah itu adalah rahasia imam. Artinya ketika sudah tidak ada makmum yang mampu untuk membetulkan ya. Jadi imam punya dua kondisi pilihan. Dia mau langsung ruku ya ataupun dia pindah ke ayat yang dia hafal yang lain ya. Taruh misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dia lupa. Nah, apa yang sambungannya ini? Tidak ada imam juga tidak ada yang bisa betulkan. Nah, dia bisa langsung ke ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib ya, seperti itu, Pak. Atau dia bisa pindah langsung ke surah-surah pendek ya, yang dihafal oleh makmum ya. Saya langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, itu tidak masalah. Nah, karena surah setelah suratul Fatihah itu kan hukumnya sunnah ya. Jadi ketika dia sudah tidak mampu untuk melanjutkan ayat setelahnya, maka dia boleh langsung sujud atau boleh dia pindah ke surah yang lain yang lebih mudah untuk dia baca. Nah, dan itu tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi setelahnya. Itu insya Allah yang bisa dipahami Pak ya. Oke. Kemudian tadi ya terkait bahwasanya biasanya ketika kita duduk sujud terakhir ya, karena mungkin karena mendengarkan hadis yang mengatakan ya jarak yang paling dekat antara hamba dengan Robnya itu adalah ketika sujud ya, dan juga memahami bahwasanya doa yang paling cepat dikabulkan itu diantaranya adalah ketika kita sujud. Akhirnya banyak orang yang memanjangkan sujudnya dengan menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak berdoa. Nah, kalau sholat sendirian tidak masalah. Bagaimana ketika dia sholat makmum berjamaah ya, makmum berjamaah. Nah, maka itu keliru. Jadi terkait tentang itu Nabi SAW mengatakan inna majulil imam liutama bi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian bahasa Nabi faida kabbara fakabbiru, maka bila imam itu bertakbir maka bertakbirlah. Faida roka farkau, dan jika imam itu ruku maka rukulah. Faida sajada fasjudu, maka bila imam itu sujud maka sujudlah. Nabi di situ memakai kata-kata fasjudu, farkau, fakabbiru, dalam bahasa Arab fa itu artinya urutan, tapi setelahnya itu langsung diikuti oleh orang setelahnya ya. Misalnya saya mengatakan datang Ali, kemudian datang Ali, setelah Ali langsung datang Abu Bakar, maka bahasanya dhahaba Aliyun fa Abu Bakar ya. Jadi itu tidak ada jeda, ada jeda mungkin 1-2 detik.
Kalau kita mengatakan datang Ali, kemudian 10 menit kemudiannya setelahnya datang Abu Bakar, maka bahasanya itu kita memakai thumma. Ya, ja'a Aliun thumma Abu Bakar. Ya, kemudian Abu Bakar. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan fa. Jadi yang mesti dilakukan oleh seorang makmum, ya, itu setelah imam ruku maka makmum langsung harus ruku. Ya, jadi ada kesalahan yang kalau kekeliruan terkait hal ini, karena makmum itu ada 3 ya. Ada kelirunya karena dia mendahului imam, ada kelirunya karena dia bersamaan dengan imam, betul-betul bersamaan ya, sejajar. Ketika imam langsung ruku dia pun bersamaan rukunya imam ya, karena dia sudah mengerti, oh imam ini sudah membaca kul minal jinnati wan nas, Allahu akbar, langsung bersamaan rukunya imam, itu keliru. Ada juga makmum yang mengikuti imam tapi lambat mengikutinya ya, jadi kekeliruan itu ada 3, dan ini yang sering banyak dilakukan. Ketika imam sudah bangkit dari sujud terakhir ya, Allahu Akbar, itu makmum tidak boleh melama-lamakan sujudnya hanya untuk membaca doa. Doa itu sunnah, tapi mengikuti imam itu rukun, wajib ya. Bahkan mengikuti imam itu mengalahkan rukun, Bapak. Mengapa saya mengalahkan rukun? Di akhir hadis itu Nabi mengatakan, jika imam itu faida sholla sajidan, jika imam itu sholat dengan jalisan, faida sholla jalisan, jika imam itu sholat dengan duduk ya, misalnya Pak, saya kasih contoh, ada imam ya, imam itu kebetulan sakit kakinya, tidak bisa sholat berdiri ya, dan tidak ada imam yang lain yang bisa menggantikan, tidak berani, dan mau tidak mau imam itu harus dia yang imam ya, dan dia hanya bisa dengan sholat dengan duduk, maka makmum wajib untuk sholat dengan duduk. Saking pentingnya mengikuti imam. Ya, meskipun makmumnya itu sehat walafiat bisa berdiri, tapi kata Nabi, fa idza shallal imamu jalisan fasallu antum julusan jami'an. Maka jika imamnya sholat dengan duduk, maka kalian semua harus sholat dengan duduk. Ya. Apalagi tadi dia hanya ingin melakukan sunnah, yaitu berdoa, meninggalkan wajib, yaitu apa wajibnya adalah mengikuti imam dengan secara langsung. Ya, jadi tidak boleh keliru ya. Keliru seorang makmum itu yang berlama-lama untuk berdoa sampai mau imam salam dia masih sujud untuk berdoa, keliru ya. Kalau mau kita banyak berdoa adalah ketika kita sholat sunat, baik itu ba'diyah atau qabliyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin terkait dengan kajian hari ini, mengingat waktu yang sudah masuk di sholat isya. Insya Allah semoga kita diberikan diberikan umur panjang untuk kemudian bisa mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan oleh pengurus berikutnya. Saya kira demikian, kemudian kurang yang mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.